perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu rancangan program manajemen talenta. Yang saya hormati Ibu Dr. Sri Rosita, SEMM, dan teman-teman semuanya, izinkan kami untuk membahas materi ini. Next, selanjutnya. Nah, di sini kami beranggotakan yaitu Agung Marpaung, Cipta Kurnia, Christine Napitukulu, Dinda Purba, Dela Butar-Butar, Sondang Utagalung, dan Susilo. Next. Nah, di situ kami membahas tentang PT KAI. Nama perusahaannya itu PT Kereta Api Indonesia Persero Industri Transportasi Kereta Api, ukuran lebih dari 28.000 karyawan. Berlokasi di seluruh Indonesia dan kantor pusatnya di Bandung, Jawa Barat. Nah, untuk visinya itu menjadi penyedia layanan transportasi terdepan yang modern, handal, dan ramah lingkungan. Misinya memberikan layanan transportasi kereta api yang aman, tepat waktu, dan nyaman. Menerapkan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui konektivitas yang luas. Next. Nah, di sini untuk identifikasi kebutuhannya, teman-teman, kami dimulai dengan menganalisis kebutuhan. 1, di sini penilaian kebutuhannya yaitu perlu mengidentifikasi talenta yang relevan dengan tujuan strategis perusahaan, terutama di tengah tantangan industri transportasi yang sedang berubah, seperti peningkatan kebutuhan akan digitalisasi dan integrasi transportasi. Nah, untuk tujuannya di situ ada 3, yaitu mengisi kekurangan keterampilan teknis dan kepemimpinan, mendukung pertumbuhan bisnis melalui pengembangan produk dan layanan berbasis teknologi, meningkatkan daya saing perusahaan di pasar transportasi nasional dan internasional. Dan keterampilan utama yang dibutuhkan yaitu keterampilan teknis, seperti mampu dalam hal mekanik dan teknisi, pelayanan infrastruktur, perencanaan, desain, optimasi sistem transportasi kereta, serta keamanan cyber atau berkaitan dengan teknologi. 2, keterampilan manajerial dan operasional, mengelola operasional harian dan peningkatan infrastruktur. 3, keterampilan layanan pelanggan, mampu berkomunikasi dengan pelanggan dan memecahkan masalah. 4, keterampilan khusus lainnya, terampil dalam hal standar keselamatan operasional di sektor transportasi. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang kedua yaitu strategi rekrutmen. Jadi yang pertama ada sumber rekrutmen dibagi menjadi 2, yaitu online dan offline. Nah, yang online itu ada bisa dari website resmi PT KAI, yaitu https://recruitment.kai.id. Kemudian dari media sosial PT KAI sendiri, yaitu dari Instagram, Twitter, atau yang sering kita dengar sekarang itu X, dan kemudian LinkedIn. Nah, kalau offline dia ada job fair. Jadi job fair ini diadakan oleh universitas, pemerintah, maupun penyelenggara swasta di berbagai kota. Kemudian dari papan pengumuman di stasiun KAI. Kemudian yang kedua itu ada proses rekrutmen. Jadi proses rekrutmen itu dilakukan dengan seleksi. Seleksinya juga seperti biasa pada umumnya menggunakan metode seleksi, yaitu mulai dari seleksi administrasi dengan persyaratan umum BUMN, kemudian tes kesehatan awal, tes psikologi, wawancara terstruktur, dan tes kesehatan akhir. Baik, untuk yang selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya ada 2 program pengembangan talenta pada PT KAI. Yang pertama itu program pelatihan dan pengembangan, yang dimana yang pertama pelatihan dan pendidikan mencakup berbagai aspek, mulai dari operasional kereta api hingga manajemen. Yang kedua, pelatihan dan keterampilan teknis, seperti pemeliharaan kereta api, keselamatan operasional, dan manajemen aset. Yang ketiga, program magang, yang dimana menyediakan program magang bagi mahasiswa dan memberikan mereka pengalaman praktis di dunia kerja. Lalu yang keempat, pengembangan karir, yang dimana ini karyawan dapat mengembangkan kemampuan dan naik jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki. Yang kelima, sertifikasi profesional karyawan,
yang dimana karyawan didorong untuk mendapatkan sertifikasi profesional yang relevan untuk meningkatkan kredibilitas dan keahlian mereka. Yang keenam, kegiatan team building untuk meningkatkan kerjasama antar karyawan dan membangun budaya kerja yang positif. Yang ketujuh, inovasi dan kreativitas, mendorong karyawan untuk berinovasi dan memberikan ide-ide baru. Lalu yang kedua itu ada rencana pengembangan individu. Nah, yang pertama itu ada penilaian kinerja, yang dimana penilaian kerja ini menjadi dasar untuk menyusun rencana pengembangan. Lalu yang kedua, tujuan karir, untuk menetapkan tujuan karir pribadi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, program pelatihan yang disesuaikan, yang dimana berdasarkan hasil penilaian dan tujuan karir, karyawan akan mendapatkan program pelatihan yang relevan. Yang keempat, ada rotasi jabatan, yang dimana ini untuk memberikan karyawan pengalaman di berbagai posisi dan departemen. Lalu yang terakhir ada pengembangan keterampilan lanjutan, yang dimana untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi lanjutan yang sesuai dengan perkembangan industri dan teknologi terbaru. Baik, selanjutnya akan disampaikan teman saya. Baik, kita masuk ke strategi retensi, di mana kita bisa melihat strategi retensi ini ada kompensasi dan tunjangan, kemudian ada budaya perusahaannya. Untuk kompensasi dan tunjangan ini sendiri, ada gaji kompetitif dan benefitnya. Nah, kita lihat bersama dari tabel untuk gaji kompetitifnya ini dibagi berdasarkan jabatannya. Yang pertama ada eksekutif vice president dengan gaji 40 sampai 45 juta, general manager teknik 27 sampai 30 juta, sampai ke tiket staff yang bergaji 2 sampai 3 juta. Kemudian untuk benefit yang diberikan oleh PTKI ini sendiri ada fasilitas kerja dan tunjangan seperti BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Nah, ada juga medical check up yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Kemudian untuk perusahaannya ini sendiri ada lingkungan kerja dan penghargaan. Untuk lingkungan kerja, PT KAI menciptakan lingkungan kerja sesuai dengan nilai utama yang diberikan dari BUMN ya harusnya, yaitu akhlak. Akhlak ini sendiri merupakan amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaborasi. Kemudian ada penghargaan dan pengakuan. Penghargaan ini sendiri diberikan pada karyawan yang memiliki prestasi, bisa berupa sertifikat, piagam, plakat, atau bonus uang. Kemudian untuk penghargaan ini sendiri bisa diberikan pada karyawan lama yang sudah bekerja. Ini bisa berupa penghargaan, pengabdian, maupun golden handshake. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, yang berikutnya adalah evaluasi dan revisi program. Yang pertama itu adalah metode evaluasi. Ada terdapat satu metode evaluasi yang diterapkan oleh kelompok kami, yaitu survei karyawan. Melakukan survei tiap tahunnya, terutama dalam hal pelatihan dan pengembangan. Hal ini membantu perusahaan untuk menyesuaikan program pengembangan berdasarkan hasil yang diperoleh. Lalu itu ada tindakan revisi yang dilakukan oleh PT KAI. Yang pertama itu analisis umpan balik. Penilaian hasil dalam pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan biasanya dilakukan menggunakan Google Form yang dibagikan di hari kedua pelatihan dan pengembangan. Karena pelatihan dan pengembangan tersendiri dilakukan selama 2 hari, maka diberikan hari kedua setelah pelatihan berakhir. Yang kedua itu ada tindakan revisi perbaikan program. Penilaian pelatihan dan pengembangan di PT KAI diberikan melalui pre-test dan post-test yang berhubungan dengan materi. Setelah itu, ada yang disebut dengan form kepuasan dari peserta tersebut terhadap pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan. Ada 3 indikator penilaian kepuasan, yaitu apakah materi yang diberikan bermanfaat atau tidak, fasilitas dan media pembelajarannya sesuai atau tidak, pengajarannya seperti apa, dan untuk pilihan penilaian peserta pelatihan meliputi indikator yang baik, cukup, baik sekali, dan skornya 1-4. Dan dalam form tersebut diberikan kolom komentar untuk pesertanya. Materi berikutnya disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu adalah implementasi dan monitoring. Yang pertama itu adalah rencana implementasi. Itu kami memiliki 3 rencana implementasi. Yang pertama itu adalah nilai kebutuhan.
Program dilaksanakan dengan adanya permohonan pelaksanaan pelatihan dan kurikulum sebagai pedoman. Silabus dalam kurikulum ini mencapai kompetensi dasar, indikator, pokok materi dan metode pengajaran, sumber belajar dan teknik evaluasi. Terus yang kedua yaitu adalah desain program. Desain program pelatihan itu mencakup pembuatan kurikulum dan metode pelatihan yang relevan baik teknis maupun soft skill, misalnya melalui program DILCAT atau pendidikan dan pelatihan, dan program Diklab atau pelatihan penyelenggaraan. Yang ketiga yaitu adalah pelatihan yang dilakukan. Setelah melakukan rencana tadi, itu pelatihan dilakukan di PT Training Center atau KAI atau di bidang prakteknya masing-masing. Yang selanjutnya itu adalah monitoring. Yang pertama yaitu tentunya evaluasi secara pelatihan. Setiap peserta pelatih dievaluasi untuk menentukan apakah pelatihan menghasilkan peningkatan keterampilan yang diharapkan. Evaluasi yang dilakukan melalui tes dan observasi lapangan. Yang kedua itu adalah laporan rutin. Staf dan unit pembina secara teratur itu melaporkan hasil penelitiannya untuk memantau kemajuan staf dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan agar menjadi lebih lanjut. Yang ketiga itu adalah tindak lanjut. Jika cacat ditemukan, tindakan lanjut ini meliputi pelatihan ulang atau dilakukan evaluasi hasil pelatihan atau memegang peran yang penting dalam pengembangan karir pegawai tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, boleh di next. Oke, untuk yang ketujuh itu ada contoh program manajemen talenta. Jadi kasus nyata yang kami dapatkan yaitu setelah pandemi COVID-19, banyak perusahaan besar yang kita tahu dituntut untuk harus tetap mampu menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Nah, terutama PT KAI sendiri yang harus terus berusaha beradaptasi dalam kondisi perubahan globalisasi yang tidak signifikan. Jadi hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan KAI untuk bertahan dan terus maju pada masa pandemi COVID-19. Berbagai langkah telah dilakukan dan terus berusaha dilakukan untuk winning pandemic atau memenangkan situasi pandemik dan tetap melayani masyarakat seperti pengembangan mobile ticketing yang saat ini diimplementasikan di KAI Akses. Meski mendapat kemerosotan pendapatan pada masa pandemi, namun PT KAI tetap mengedepankan pelayanan untuk kenyamanan pelanggan sehingga saat ini PT KAI mampu bangkit dan terus melakukan transformasi pada sektor bisnisnya. Next. Jadi untuk mencapai keberhasilan itu, PT KAI melakukan 5 strategi utama yang perlu kita tahu untuk mencapai ketahanan dan pemulihan selama pandemi. Yang pertama itu ada protect the people. Jadi protect the people ini maksudnya adalah untuk melindungi semua pegawai KAI serta pelanggan dengan menciptakan lingkungan kerja dan angkutan penumpang sesuai protokol kesehatan serta tidak melakukan PHK kepada karyawan. Kemudian yang kedua ada maintaining liquidity and solvency. Dengan melakukan pengendalian arus kas secara ketat, adanya dana PEN sebesar 3, triliun yang sangat signifikan dapat membantu likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Kemudian yang ketiga itu efisiensi through cost reduction and reprioritization. Efisiensi reprioritisasi anggaran dan pengurangan biaya dengan fokus mengalokasikan dana untuk membiayai core activities yang penting bagi kelangsungan operasional perusahaan, program penanggulangan pandemi, dan penugasan strategis. Kemudian yang keempat itu optimizing revenue streams, yaitu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan untuk mengatasi penurunan pendapatan yang sangat signifikan dari angkutan penumpang selama pandemi. Misalnya peningkatan angkutan batubara atau angkutan komoditas dan optimalisasi aset. Kemudian yang kelima ada stakeholder management. Kalau stakeholder management ini dia menjalin kerjasama dan komunikasi yang harmonis dengan para stakeholder agar tercipta suasana kerja yang nyaman, aman, dan kondusif. Next. Jadi dari kelima strategi tadi kami kaitkan dengan manajemen talenta. Hubungannya dengan manajemen talenta itu tadi yang pertama protect the people strategi, yaitu itu menunjukkan bahwa perhatian KAI terhadap kesejahteraan karyawan dan pelanggan. Dalam konteks manajemen talenta, melindungi karyawan dari PHK dan memastikan lingkungan kerja yang aman adalah bagian penting dari menjaga motivasi dan keterlibatan karyawan. Kemudian yang kedua itu maintaining liquidity and solvency, yaitu memastikan kesehatan finansial perusahaan memungkinkan
yang memungkinkan KAI untuk terus berinvestasi dalam pengembangan karyawan. Tanpa likuiditas yang cukup, program pelatihan dan pengembangan talenta bisa terancam. Kemudian yang ketiga, efisiensi through cost reduction and prioritization. Hubungannya dengan manajemen talenta itu, meskipun fokus pada efisiensi biaya, strategi ini juga dapat mencakup pengalokasian sumber daya untuk pengembangan talenta yang dianggap penting bagi kelangsungan operasional perusahaan. Hal ini mencakup pelatihan dan pengembangan karyawan yang dapat meningkatkan produktivitas. Kemudian yang keempat, optimizing revenue streams, yaitu mengoptimalkan pendapatan dari berbagai sumber dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk mendanai program-program manajemen talenta seperti pelatihan dan pengembangan karir. Kemudian yang kelima itu stakeholder management, yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan termasuk karyawan, yaitu merupakan bagian dari membangun budaya organisasi yang positif. Hal ini berkontribusi pada retensi talenta dan kepuasan kerja. Next. Nah, meskipun dari strategi-strategi tadi lebih berfokus pada aspek keberlangsungan bisnis selama pandemi, mereka juga menetapkan implikasi penting terhadap manajemen talenta di PT KAI, seperti yang sudah kami analisis sebelumnya. Dengan menjaga kesejahteraan karyawan dan mengelola sumber daya secara efektif, KAI tidak hanya bertahan dalam masa krisis, tapi juga membangun fondasi untuk pengembangan talenta di masa depan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai program manajemen talenta, elemen-elemen dalam strategi tersebut sangat relevan dengan praktik manajemen talenta yang baik. Kemudian juga kami menemukan bahwa strategi tersebut juga tidak lepas dari peran human capital perusahaan PT KAI untuk mengelola sumber daya manusianya secara efektif. Human capital di situ memiliki visi yaitu KAI Group sebagai tempat bekerja terbaik atau the best place to work, yang mendorong terciptanya pelayanan pelanggan excellent dan inovasi untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Jadi untuk menjalankan proses bisnisnya, KAI ini akan terus berinovasi dan berusaha menjadi perusahaan yang dapat menyediakan sistem transformasi yang aman serta efisiensi bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, transformasi bisnis KAI diharapkan dapat menjadi solusi integrasi antar moda transportasi sehingga infrastruktur transportasi massal lebih menjangkau banyak kalangan. Hal tersebut dilakukan guna untuk mendukung pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia. Baik, mungkin itu contoh dari program manajemen talenta. Saya serahkan ke moderator. Baik Bu, sekian dari presentasi kami. Kira-kira bisa lanjut ke kelompok yang lain.